Maaf jika sedikit berisik karena sedang di kereta api. Dengan mengikuti jalur evakuasi Yang kami hormati Bapak Muhammad Khozin MAP selaku anggota Komisi 2 DPR RI, yang kami hormati perwakilan dari DKPP, ada Ibu Hopslah, yang kami hormati perwakilan dari KPU RI dan para narasumber. Di sini ada Teh Neni Nurhayati, Direktur Eksekutif DIP Indonesia, dan juga ada Bang Randy Umpoh, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan juga keselamatan untuk kita semuanya. Salawat wa salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Gus Khozin atas keluangan waktunya membersamai kami pada diskusi siang hari ini. Semoga Gus Khozin senantiasa sehat selalu dan terus berkomitmen untuk membersamai kita untuk mendiskusikan isu-isu terkini kaitannya dengan isu pemilu dan demokrasi. Dan sahabat-sahabat yang kami hormati, para narasumber yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini membersamai kita. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih buat sahabat-sahabat dan para narasumber berkenan untuk hadir. Dan dalam momen siang hari ini, kami akan sedikit memperkenalkan terkait Netfeed Indonesia, sebuah organisasi lembaga masyarakat sipil yang berdiri sejak tahun 2018 dan concern serta berkomitmen untuk tetap mendukung gerakan-gerakan masyarakat sipil, khususnya pada isu pemilu dan demokrasi. Dan alhamdulillah kegiatan siang hari ini menjadi kegiatan resmi pertama kita untuk melaunching website kita yang nantinya juga akan menjadi media untuk sahabat-sahabat dan kawan-kawan semuanya mengirimkan ide dan gagasan kaitannya dengan gerakan masyarakat sipil, pemilu dan demokrasi. Yang kedua, berkaitan dengan topik siang hari ini, tentu ini sangat relevan untuk kita diskusikan. Bagaimana kemudian pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dibacakan tanggal 24 sampai 25 beberapa hari yang lalu telah menimbulkan diskusi publik kaitannya dengan penyelenggaraan Pilkada tahun 2024. Netfeed Indonesia memantau dari 40 perkara yang dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi bahwa terdapat 12 daerah yang dimana putusannya adalah diskualifikasi calon atau pemasangan calon, serta MK mengamanatkan kepada KPU untuk menyelenggarakan pemungutan ulang di seluruh daerah tersebut. Kemudian di 14 daerah juga kami menemukan bahwa terdapat gugatan di 14 daerah tersebut yang ditolaknya. Dan juga ada beberapa daerah, 10 daerah ya, yang dimana MK mengamanatkan pemungutan suara ulang di beberapa tempat di daerah tersebut. Dan juga ada beberapa putusan seperti rekapitulasi ulang, kemudian perbaikan putusan, dan juga pemungutan sorong dengan menambah ataupun menyertakan pasangan calon yang lain. Tentu ini menjadi diskusi yang menarik Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat semuanya, bagaimana kemudian penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 kaitannya dengan profesionalisme dan juga integritas penyelenggara pemilu. Karena dari hasil pemantauan kami juga melihat beberapa putusan MK yang merujuk pada, kami menyebutnya sebagai ketidakprofesionalan dan juga ketidakberintegrasian penyelenggara pemilu kita yang seharusnya bisa dimitigasi sebelum penyelenggaraan Pilkada dilaksanakan. Tentu nanti diskusi ini akan menjadi topik yang menarik. Semoga sharing dari Gus Khozin dan para narasumber semuanya bisa menjadikan insight baru untuk kita semuanya. Mungkin itu dari kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada Gus Khozin. Semoga kita bisa
diskusi lebih lanjut untuk mendiskusikan isu-isu terkait dengan pemilu dan demokrasi. Dan tentu Netflix Indonesia mendukung Komisi 2 dan juga DPR RI untuk terus berkomitmen menciptakan iklim demokrasi, pemilu yang tidak hanya prosedural, akan tetapi mengarah pada demokrasi dan pemilu yang substansial. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sahabat Ketua Umum, sahabat Muhammad Afif Rumsani tadi sudah menyampaikan secara detail Bapak Ibu dan tamu undangan bahwa memang Mahkamah Konstitusi sudah membuat keputusan terkait dengan perselisihan hasil Pilkada 2024. Tentunya ada sebagian beberapa daerah ya yang sudah diputuskan dan kemudian ini menjadi atensi publik juga. Oleh karena itu, Netflix Indonesia selain meluncurkan website pada siang hari ini juga berkeinginan untuk menyampaikan temuan-temuan ataupun perspektif yang sudah kami lakukan begitu. Baik Bapak Ibu, yang tentunya yang tak kalah penting hari ini kita akan juga mendengar pidato ataupun materi-materi penting dari Bapak Haji Muhammad Gozin atau meminta istilah Mas Apit Gus Gozin. Baik, dengan segala hormat kepada Bapak Haji Muhammad Gozin, waktu dan tempat disilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang kami hormati founder Netflix Indonesia, Mas Afif Rumsani, ya. Salam kenal juga karena ini baru pertama bersilaturahim. Yang saya hormati segenap jajaran narasumber, baik dari unsur KPU RI, dari DKPP, maupun dari para praktisi. Dan yang saya banggakan seluruh peserta dan jajaran aktivis Netflix Indonesia. Salam kenal, salam silaturahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang menjelang sore hari ini kita ditakdir bisa bersilaturahim walaupun tidak secara langsung. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita, hikmah kita untuk kemudian berikhtiar memberikan kontribusi sumbangsih khususnya terhadap upaya menyehatkan kembali iklim demokrasi kita, wabil khusus dalam tata kelola kepemiluan kita agar ke depan menjadi jauh lebih baik daripada masa-masa yang saat ini dan masa-masa yang kemarin. Shalawat masalam marilah kita aturkan keriban baginda Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan biwasilati syafaati Rasul kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan, senantiasa diberikan keikhlasan untuk terus meluangkan waktu, untuk terus meluangkan energi, meluangkan tenaga, pikiran, agar kita tidak pernah lekang semangat untuk berbuat kebaikan bagi agama, negara, dan bangsa. Mungkin langsung saja, mohon maaf saya ini dalam perjalanan dari bandara menuju Dapil karena memasuki awal Ramadan, mulai insya Allah besok atau lusa banyak kegiatan di Dapil. Baru tadi malam diinfokan dini hari kalau ada kegiatan diskusi, karena saya lihat temanya juga sedang aktual dan menyangkut isu yang sangat strategis. Jadi alangkah sayangnya untuk melewati diskusi yang menurut kami sangat berharga ini. Mohon ditampilkan slide-nya ya. Jadi melalui kesempatan ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, sahabat-sahabat
yang hadir. Izinkan kami menyampaikan beberapa highlight terkait dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, terkait pelaksanaan PSU. Bisa di zoom ya, ini slide-nya ya, di fullkan. Halo? Siap, sudah Pak. Di zoom, di slide-nya ini, di fullkan gitu. Nggak kebaca. Slide ini. Apakah sudah terlihat Pak? Oke, terlihat dari awal ya. Oke. Jadi melalui kesempatan ini kami ingin menyampaikan dari depan Mas, dari depan Mas. Ya, terkait pemungutan suara ulang dan profesionalisme penyelenggara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi satu bisa kita maknai sebagai tamparan keras bahwa tata kelola, tata laksana kepemiluan kita tidak sedang baik-baik saja. Ada something wrong dalam pelaksanaan kepemiluan kita. Ini menjadi early warning ya, menjadi satu alarm bahwa apa yang saat ini memang menjadi inisiasi dan bahan diskusi di internal Komisi 2 ini memiliki momentum dan urgensi yang pas terkait dengan dorongan untuk melakukan revisi undang-undang pemilu maupun revisi undang-undang partai politik. Oleh karena itu, momentum keluarnya keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini pertama kita manai sebagai satu kemantapan bahwa revisi undang-undang pemilu ini mendesak dan urgen untuk segera dibahas dan disahkan. Mengingat masih banyak dimunculkan problem di lapangan, baik itu secara overlap regulatori, ada tumpang tindih terkait dengan aturan. Kemudian yang kedua ada tumpang tindih terkait tafsir terhadap undang-undang itu sendiri. Yang ketiga, ada ruang kewenangan atau ruang policy yang terbatas baik di tingkat DKPP maupun Bawaslu dalam konteks pengawasan, baik pengawasan dalam bidang pelaksanaan pemilu maupun pengawasan di dalam kode etik penyelenggara pemilu. Nah, hal-hal itulah kemudian semakin meyakinkan kita bahwa revisi ini tidak bisa dilakukan secara imparsial. Mengingat problem yang muncul dalam pelaksanaan pemilu ini cukup kompleks dan lintas sektoral. Itu yang memang menjadi satu catatan kita. Kemudian yang kedua, ini harus menjadi satu bahan refleksi secara kolektif di internal penyelenggara, baik itu di KPU maupun di Bawaslu. Mengingat 24 daerah yang diperintahkan oleh MK untuk melakukan PSU, pemungutan suara ulang, ini tidak hanya merugikan ya secara waktu di daerah-daerah tersebut, tapi juga ada aspek finansial juga, aspek material juga, dan psikologi massa juga dalam hal ini ikut terganggu. Slide berikutnya, Mas. Halo? Benar Gus, kami Sudah Pak. Oh. Gus. Oke. Ini PHP Kada ya, yang slide kedua, Mas. Oke. Ya, sebentar. Loh. Slide kedua dulu, Mas. Ya. Oke. PHP Kada 2000. Oke. PHP Kada ya.
dari 2008 sampai 2024 itu kurang lebih ada 109 perkara yang dikabulkan oleh MK. Terus kemudian BAPKada berikutnya itu dari 310 perkara yang diajukan, 26 perkara yang dikabulkan. Terbanyak sepanjang sejarah PHPKada. Ini bukan artian ya tidak bisa diterjemahkan bahwa sisa dari 26 itu tidak meninggalkan masalah. Tetap kita memiliki praduga ada masalah, mungkin dalam tahap pembuktian yang kurang secara material maupun formil, mungkin ada efek kejenuhan dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya PSU di 24 daerah ini merupakan PSU terbanyak sepanjang sejarah kepemiluan kita. Next. Lah, apa yang bisa ditangkap dengan keputusan PSU di 24 daerah ini? Yang pertama dan utama, extraordinary. Ini bukan satu case yang bisa kita pandang sebagai permasalahan biasa saja. Ini permasalahan yang sudah luar biasa karena sangat menyangkut hidup hajat orang banyak. Ya. Terus kemudian terjadi di KPU periode ini di 2022 dan 2027, juga terjadi di periode Bawaslu 2022 dan 2027. Nah, kalau kita lakukan clustering secara sederhana, kita bisa clustering menjadi dua. Yang pertama, akar pangkal permasalahan ini secara administratif prosedural. Kemudian yang kedua, pelanggaran terstruktur dan masif. Oke, next. Next. Oke. Nah, klaster penyebaran ini apa yang dimaksud dengan administratif? Contoh diantaranya adalah munculnya ijazah palsu. Sebetulnya dalam tahap klarifikasi, dalam tahap klarifikasi administrasi, penyelenggara memiliki ruang waktu yang cukup untuk melakukan check and recheck. Apakah data yang dituangkan, data yang diberikan oleh para kandidat itu betul-betul faktual, betul-betul sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya atau tidak. Kemudian yang kedua ada melebihi 2 kali periode lah. 2 kali periode saya tidak dalam kapasitas membela penyelenggara, tapi ini memang agak debatable. Apakah periodisasi itu dimulai dari semenjak kepala daerah itu menggantikan kepala daerah yang sebelumnya mungkin yang tersandung kasus hukum, atau periodisasi itu dimulai semenjak kepala daerah itu dilantik. Nah, ini ada tafsir yang tidak tunggal. Nah, ini menjadi catatan juga. Kemudian selanjutnya contoh surat keterangan narapidana. Kalau ini sudah proven, ya berarti ada kandidat yang mencoba menutupi status yang sebenarnya. Padahal dengan kecanggihan era teknologi saat ini cukup mudah bagi penyelenggara untuk melakukan trace terhadap profesi, terhadap track record dari para kandidat. Terus kemudian selanjutnya belum memenuhi jeda bekas napi 5 tahun. Sekali lagi, hal-hal semacam ini cukup mudah untuk dilakukan klarifikasi dan sangat elementer. Kemudian pelanggaran yang kedua, clustering kedua itu terkait dengan struktur dan masif ya. Jadi terstruktur dan masif ini lebih kepada fungsi pengawasan Bawaslu sebagai pengadil, sebagai pengawas di dalam pelaksanaan kepemiluan kita. Yang menjadi salah satu input bagi kita Komisi 2 khususnya dalam melakukan revisi Undang-Undang Pemilu, kewenangan yang dimiliki, koridor kerja yang dimiliki oleh Bawaslu ini tidak cukup longgar untuk melakukan kerja proaktif ketika ditemukan satu pelanggaran yang nyata di depan mata. Kita terbentur oleh norma aturan, Bawaslu itu bisa melakukan proses lebih lanjut ketika ada pelaporan satu kejadian. Nah, ini kan menjadi satu kenaifan tersendiri ketika suatu hal pelanggaran terjadi secara kasat mata di depan kita, tapi karena tidak ada yang melaporkan, tidak ada tindak lanjut untuk penanganannya. Nah, ini kan menjadi satu paradok ya, semangat kita untuk memperbaiki pelaksanaan kepemiluan kita, tapi di sisi yang lain hal-hal yang remeh-temeh seperti koridor kerja dibatasi ini juga menjadi satu
apa ya, menjadi satu challenge tersendiri lah dalam hal regulasi. Ini menjadi catatan kita bersama dan tentunya menjadi input dalam rangka perbaikan sistem kepemiluan kita. Selanjutnya, nah, kemudian pelibatan aparat desa dan netralitas pejabat ini juga menjadi satu hal. Ya, semangat governance, semangat pemerintahan yang melayani itu harus muncul dari kesadaran bahwa penyelenggara negara, pejabat negara itu harus objektif, harus berdiri di semua kepentingan golongan, tidak partisan, tidak berdiri hanya untuk kepentingan satu dan dua golongan tertentu. Selanjutnya, next. Halo, Pak Man? Sinyalnya kayaknya. Gus, sudah Gus. Sudah, ya. Nah, kemudian ini terkait dengan konsekuensi dari pelaksanaan PSU, ada anggaran yang tidak sedikit yang dibutuhkan untuk pelaksanaan itu. Karena secara rentang kemarin kita sudah melaksanakan Raker dan RDP hari Kamis kemarin dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan Kemendagri untuk kemudian membincangkan terkait persiapan sebagai konsekuensi dari perintah Mahkamah Konstitusi. Ada limitasi waktu, ada yang diberikan waktu maksimum 30 hari, 45 hari, 60 hari, 90 hari, sampai 180 hari. Memang butuh kesiapan. Di samping kita saat ini sudah memasuki momentum bulan Ramadan, sebentar lagi juga akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri, memang membutuhkan effort yang ekstra bagi penyelenggara untuk memastikan bahwa PSU ini bisa terlaksana secara maksimal dan sesuai dengan koridor yang memang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, termasuk kesiapan petugas lapangan, ketersediaan anggaran, dan kondusivitas daerah dalam hal partisipasi masyarakat. Next. Nah, itu tadi seperti yang sampaikan, ada 30 hari, 45 hari, 60 hari, 90 hari, dan 180 hari. Selanjutnya, next. Sudah. Oke, sudah ya? Oke, kesimpulan yang bisa kami sampaikan dari Komisi 2, khususnya kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, ada beberapa hal yang ingin kita tangkap sebagai benang merah dari keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi ini. Yang pertama, kami mengajak kepada seluruh stakeholder penyelenggara pemilu, baik DKPP, baik Bawaslu maupun KPU, mari kita jadikan momentum ini sebagai momentum kita untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh, perbaikan secara radikal, tidak hanya parsial. Artinya apa? Momentum kali ini dijadikan momentum terakhir untuk kita menghadapi problem-problem yang sifatnya elementer seperti urusan administratif prosedural ini, agar menatap 2029 sistem dan penyelenggaraan kepemiluan kita sudah bisa lebih proven, sudah bisa lebih sehat, sudah bisa lebih objektif dalam menerapkan aturan atau norma hukum yang sudah disepakati. Kedua, kepada para penyelenggara ya harus dilakukan reward and punishment untuk daerah-daerah yang di mana dilakukan PSU yang itu terbukti kelalaiannya merupakan kelalaian yang sifatnya administratif prosedural, mohon untuk dilakukan tindakan secara tegas. Jangan hal ini kemudian menjadi presiden buruk, satu kesalahan sederhana yang dilakukan oleh penyelenggara, masyarakat banyak yang harus menanggung akibatnya dengan kemudian harus mengeluarkan anggaran ratusan miliar bahkan hampir 1
triliun ini kan bukan angka yang kecil. Kemudian pesan kita yang ketiga, saya cukup bergembira dengan munculnya organisasi kemasyarakatan bagian dari gerakan civil society seperti Netfit ini yang memang mempunyai concern di bidang menyehatkan ya di iklim demokrasi kita khususnya dalam sistem kepemiluan kita. Mudah-mudahan melalui diskusi kita kali ini menjadi pemantik awal tumbuhnya gerakan masyarakat yang ikut proaktif mengawasi, mengkritisi, memberikan saran dan masukan secara konstruktif agar sistem kepemiluan kita bisa tumbuh jauh lebih baik di periode-periode yang akan datang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada bahasa yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih untuk panitia yang telah mengundang kami. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Huzin yang sudah menyampaikan secara eksplisit terkait dengan topik kita pada siang hari ini, Bapak Ibu dan tamu undangan yang berbahagia. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Huzin bahwa memang pada Pilkada 2024 ini Mahkamah Konstitusi itu sudah memutuskan berbagai perkara dengan tentunya instrumen-instrumen tertentu yang bersifat pelanggaran administratif, kemudian kode etik, atau bahkan hal-hal yang bersifat extraordinary. Nah, artinya memang hal-hal tersebut ini jangan sampai menjadi presiden buruk ketika atau menjelang pemilu atau pilkada di masa yang akan datang. Oleh karena itu, mungkin dari diskusi yang kita lakukan hari ini, semoga bisa memberikan rekomendasi atau catatan tertentu nanti kepada stakeholder tertentu. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya akan dijelaskan secara rinci oleh dari DKPP yang akan diwakili atau yang akan disampaikan oleh Hopsah, Ibu Hopsah SHMH. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas MC, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Hopsa Faradini. Saya merupakan tenaga ahli Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia yang hari ini menggantikan Pak Ketua untuk mengisi menjadi narasumber hari ini. Salam tadi dari Pak Ketua sebelum mendisposisikan ini kepada saya karena kebetulan pimpinan kami lima-limanya sedang sidang dan sedang pembacaan putusan. Hari ini ada 7 putusan perkara yang dibacakan dalam sidang putusan di DKPP. Bapak Ibu dan mohon izin untuk narasumber yang lain bahwa saya di sini akan menyampaikan beberapa eh, data atau beberapa insight untuk teman-teman penyelenggara pemilu lainnya yang akan menghadapi PSU. Jadi sebelum kita membahas ke arah sana, saya mau intermezzo sedikit bahwa saya merupakan wakil koordinator tenaga ahli dan kebetulan saya merupakan tenaga ahli spesialis perkara atau tenaga ahli bidang perkara. Jadi DKPP ini mempunyai 15 tenaga ahli dan 10 merupakan tenaga ahli bidang perkara dan 5 merupakan tenaga ahli non perkara. Bahwa teman-teman tenaga ahli lainnya juga pada minggu ini turun ke daerah untuk memeriksa beberapa perkara-perkara yang berkaitan tentang dugaan etik yang dilakukan di daerah. Kalau minggu kemarin saya juga kebetulan dari eh, Sumatera Utara dan Papua. Jadi memang perkara-perkara di DKPP memang sedang tsunami. Nanti akan saya kasih info bagaimana perkara ada di DKPP ini bukan hanya pilkada, tapi juga terkait dengan non-tahapan pemilu. Izin saya men-share ya bahan paparan. Oke. Bahwa kalau
konstitusi tersebut itu ada satu provinsi, yakni Provinsi Papua, 3 kota dan 22 kabupaten dengan tenggat waktu yang berbeda tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dewan sebelumnya. Ini ada 30 hari, ada 45 hari, ada 60 hari sampai dengan 180 hari dengan tindak lanjut PSU baik di sebagian wilayah ataupun di seluruh wilayah. Jadi berdasarkan juga ketentuan pasal 157 ayat 8 sampai dengan 10 Undang-Undang 10 2016 bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara perselisihan sengketa hasil pemilihan putusan MK bersifat final dan binding, dan KPU provinsi atau KPU kabupaten kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi di sini bukan hanya KPU sebenarnya yang wajib menindaklanjuti, KPU sebagai pelaksana, tapi juga diawasi dengan stakeholder lainnya, yakni Bawaslu, DKPP, TNI, Polri. Kemudian kalau misalnya kita lihat frase atau lembaga DKPP RI ini, sebenarnya kalau DKPP RI pasif. Jadi memang DKPP diamankan oleh undang-undang sebagaimana kutip dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa sifat DKPP ini adalah bersifat pasif. Jadi tugas DKPP menerima pengaduan, laporan atau aduan dari masyarakat dan tidak mengajak untuk melapor. Berbeda dengan Bawaslu. Kalau Bawaslu mungkin ada, bukan mungkin, tapi memang Bawaslu mempunyai privilege-nya, ada temuan, ada laporan, ada apa namanya penelusuran gitu. Tapi kalau DKPP hanya bersifat pasif, menunggu apabila ada masyarakat yang melaporkan bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran etik. Nah, di sini. Jadi terkait dengan apa, bukan terkait dengan hasil. Kalau hasil memang di Mahkamah Konstitusi oleh DKPP itu berkaitan dengan proses bagaimana penyelenggara pemilu itu melakukan baik perbuatan sebagai negara dalam tugas sebagai lembaga biar atau KPU mohon Bawaslu. Kemudian di DKPP alur pengaduan dan laporan itu pengadu bisa penyelenggara pemilu, bisa peserta pemilu, tingkat DKPP ataupun secara tidak langsung baik melalui email ataupun pos. Yang kemudian aduan tersebut akan diverifikasi secara administrasi, kelengkapan berkas dan dokumen itu dalam rapat verifikasi administrasi bersama dengan tenaga ahli, pengkaji, dan koordinator divisi pengaduan. Kemudian setelah lolos dari verifikasi administrasi, maka pengaduan tersebut akan dibahas atau digelar perkara melalui verifikasi material. Rapat verifikasi material juga dihadirkan oleh koordinator divisi pengaduan, kemudian ada tenaga ahli dan pengkaji. Jadi kami bersama-sama di situ menganalisa, merekomendasi, mengkaji aduan-aduan ini, aduan-aduan yang masuk berkaitan dengan kode etik terutama dilihat gitu bagaimana pengadu mendalilkan secara legal standing, siapa melakukan apa, bagaimana, kapan, yang kemudian analisa, rekomendasi, kajian tersebut jika memenuhi syarat maka akan dilimpahkan dan akan dijadwalkan ke dalam pemeriksaan. Jadi ada 3 kategori, nanti di verifikasi materi apakah memenuhi syarat akan langsung disidangkan, dijadwalkan, apakah belum memenuhi syarat. Jika BMS nantinya akan diberikan kesempatan baik 7 hari, di mana pengadu akan memperbaiki hal-hal yang mungkin kurang secara substantif. Kemudian jika TMS itu akan disampaikan ke pengadu bahwa memang secara aduan misalnya TMS atau memang ini contohnya secara legal standing teradunya bukan lagi sebagai penyelenggara pemilu, maka DKPP yang akan men-TMS-kan dengan memberikan surat kepada pengadu hasil dari kajian baik administrasi ataupun material. Kalau sebelum kita ke
PSU atau membahas tentang PSU. Ini juga menarik ya, bahwa memang kalau misalnya kita berbicara DKPP ini, DKPP mungkin tidak seterkenal Bawaslu dan KPU begitu. Namun kalau misalnya kita melihat data, pada tahun 2023 itu terdapat 299 pengaduan yang masuk ke DKPP. Dan kemudian naik secara signifikan pada tahun 2024 itu terdapat 687 pengaduan. Nah, jadi ini secara umum menunjukkan bahwa pada tahun 2023 yang dimana telah memasuki masa tahapan penyelenggara pemilu untuk 2024 dan pemilihan serentak tahun 2024 eh, meningkat secara drastis begitu. Nah, kalau kita melihat pada aduan tahun sebelumnya di tahun 2024, sepanjang tahun 2024, KPU yang menjadi teradu paling banyak. Karena mungkin pelaksana penyelenggara teknis begitu ya. Kalau Bawaslu berada di posisi kedua terbanyak diadukan. Kalau juga berbicara tentang sebaran wilayah, bagaimana aduan-aduan ini diadukan ke DKPP, nomor satu adalah Sumatera Utara. Sumatera Utara sampai dengan 2025 juga menempatkan posisi satu pengaduan terbanyak ke DKPP. Kemudian disusul Nggak oleh usah, bisa PPT-nya provinsi. di-share lagi, Mbak. PPT nggak muncul. Oke, siap. Sebentar ya. Oke, siap. Apakah sudah Ya, sudah terlihat? mulai muncul, Mbak. Silahkan. Ya, sudah, Mbak. Eh, Ya, saya ulang ya bahwa memang Sumatera Utara menempatkan posisi nomor satu dalam pengaduan di DKPP sepanjang 2024, yang kemudian disusul oleh nomor dua saat itu yakni Jawa Timur. Nah, kemudian Jawa Barat di posisi ketiga. Namun kalau kita lihat juga perbedaan di 2025, posisi nomor satu tetap Sumatera Utara, posisi nomor dua dan nomor tiganya itu tergantikan, yakni menjadi Sumatera Selatan justru, dan yang ketiga adalah Jawa Timur gitu. Kemudian kalau juga kita lihat dari pengaduan yang masuk pada 2024, kemudian 2025 itu sampai dengan bulan Februari, memang paling banyak yang dilanggar itu oleh penyelenggara pemilu itu adalah prinsip profesional ya, di mana prinsip ini menduduki posisi tertinggi paling banyak ya, eh, yakni sebanyak 222. Ini 222. Dan kemudian ada yang kedua ada prinsip kepastian hukum sebanyak 12. Yang ketiga adalah 92 di prinsip akuntabel. Nah, ternyata prinsip yang dilanggar oleh penyelenggara ini pada tahun 2022, 2023 sampai 2024 itu posisi pertama. Jadi DKPP penyelenggara pemilihan ulang, PSU dan rekapitulasi ulang diharapkan dapat memenuhi prinsip kode etik perilaku pemilu, karena menurut data pada tahun 2025 pengaduan di bulan Januari dan Februari yang ada di KPP terkait dengan Pilkada 2024 itu sebanyak 108 pengaduan dengan amar putusan yang telah disidangkan oleh DKPP. Amarnya antara lain pemberhentian tetap 3 orang, pemberhentian dari jabatan ketua 1 orang, peringatan sebanyak 13 orang, peringatan keras sebanyak 5 orang, dan peringatan keras terakhir adalah 1 orang. Yang kemudian adalah memastikan tahapan pembentukan ad hoc PPK, PPS, KPPS, bukan hanya pada KPU, tapi juga pada Bawaslu, ad hoc Bawaslu, Panwascam, PKD, bahwa sejatinya dapat memenuhi standar ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kita lihat memang seleksi ad hoc ini sejak tahun 2023
itu merupakan 51% aduan yang di DKPP itu berkaitan dengan ad hoc, baik itu meliputi apa namanya persoalan tentang rangkap jabatan ataupun terafiliasi partai politik, seleksi yang di luar waktu tahapan, hingga pelanggaran-pelanggaran mekanisme, prosedur, dan tata cara seleksi. Jadi mungkin ad hoc masukan dari DKPP karena memang banyak aduan terkait dengan seleksi ad hoc ataupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh ad hoc, baik di tingkat PPS sampai dengan di tingkat kecamatan. Ini justru yang menjadikan apa ya, menjadikan peran utama begitu ya, adanya pergeseran-pergeseran suara, adanya pelanggaran-pelanggaran etik itu memang sebetulnya hampir 51% lebih itu dilakukan oleh ad hoc. Makanya di sini oleh DKPP agar nantinya memastikan pembentukan ad hoc ini terutama apa namanya pada masa tahapan untuk daerah-daerah yang akan melakukan PSU itu agar lebih dioptimalkan. Nah, yang keempat, memastikan seluruh tahapan seperti tahapan pencalonan, tahapan pendaftaran pemilihan, serta tahapan kampanye diatur dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini juga dilihat penting ya, bahwa secara administratif ternyata juga ada beberapa daerah yang terbukti di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini berarti membuktikan bahwa memang penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu, belum melakukan tugasnya dengan optimal gitu. Karena proses pengadministrasian itu memang tanggung jawab dari pelaksana penyelenggara pemilu. Nah, hal ini juga ternyata terkait dengan ijazah palsu, dokumen administrasi yang dilakukan calon independen mungkin atau calon-calon dari partai politik juga masuk aduannya ke DKPP dan sebagian telah disidangkan oleh DKPP dan telah dibacakan putusannya begitu. Dan yang kelima adalah memastikan supervisi, monitoring, bimbingan teknis untuk penyelenggara pemilu tingkat provinsi, kabupaten kota, dan badan ad hoc dapat dilakukan secara efektif. Hal ini lebih penting ya, karena mengingat dari 24 daerah yang melaksanakan PSU mempunyai waktu tenggat yang berbeda-beda dari mulai 30 hari sampai dengan 180 hari, dan bagaimana mungkin ini secara naluriah itu ya ditantang oleh MK begitu, PR-nya penyelenggara bahwa ternyata proses dari bimbingan teknis yang kemarin dilakukan sebelum tahapan pemilihan itu belum dilaksanakan dengan optimal oleh teman-teman penyelenggara pemilu. Mungkin dari saya demikian, yang mana kalau misalnya kita lihat dari rekapitulasi data pengaduan dan data disidangkan oleh DKPP dari 2022, 2023 hingga 2025, ini ternyata selama juga periode DKPP berdiri, sudah 3 periode DKPP berdiri, menjaga integritas penyelenggara pemilu, pada periode tahun inilah yang ternyata paling banyak diadukan, bahkan kami oleh teman-teman tenaga ahli sama teman-teman staf pun bilang bahwa ini kami sedang mengalami tsunami perkara gitu. Jadi apa namanya, ini juga mungkin menjadi muhasabah diri untuk kami penyelenggara yang turut dalam menyelenggarakan pemilu, apakah dari aduan yang sebanyak ini dan yang telah disidangkan juga ternyata juga putusannya pun juga lebih banyak yang diberhentikan pada tahun 2024, membuktikan bahwa apakah masyarakat kita semakin pintar atau kita sebagai penyelenggara pemilu yang kerjanya masih belum optimal. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Hofsah dari DKPP RI yang sudah menjelaskan terkait dengan pandangan institusi kelembagaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, terutama yang berkalian terkait dengan kode etik ataupun adanya pelaporan yang sudah disampaikan ke DKPP ya, terutama mungkin
ini tampaknya mengalami kenaikan yang cukup signifikan baik dari tahun 2023 terutama menjelang 2024 ataupun setelahnya. Oleh karena itu, DKPP juga sudah melakukan kerja-kerja ekstra untuk kemudian mengawal proses demokratisasi, ya, terutama dalam konteks pilkada begitu. Terima kasih Ibu Hafsa atas pandangannya, dan kita beralih ke Direktur DIP Indonesia, Ibu Neni Nur Hayati. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, sebentar Mas Imron. Baik, Ibu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang Bapak Ibu semua. Salam sehat, salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan rahayu. Saya tidak mempersiapkan slide, mungkin kita bisa berdiskusi saja gitu ya, Mas Imron. Yang saya hormati ada Mas Afid, terima kasih Mas undangannya, dan menurut saya tema ini memang sangat strategis sekali untuk kita diskusikan pada siang hari ini. Dan selamat launching websitenya, semoga nanti teman-teman DIP juga bisa ikut serta berkontribusi dalam memberikan tulisannya ya, karena kita sama-sama, we cannot walk alone, I think kita nggak bisa sendirian untuk melawan berbagai hal yang terjadi, terutama dalam proses pelanggaran pilkada ataupun kemudian pemilu. Lalu ada Mas Khozin, terima kasih tadi pencerahannya juga sangat luar biasa. Sah dari DKPRI, nanti ada PSU di 24 daerah ini, Bu Homsah memang kan harus melaksanakan pemungutan suara ulang baik di semua tempat pemungutan suara atau kemudian sebagian saja. Betul tadi apa yang disampaikan oleh Mas Hojin, ini menjadi pukulan telak bagi penyelenggara pemilu baik di tingkat pusat ataupun tingkat daerah. Nah, karena memang tidak sedikit penyebab PSU juga diakibatkan karena adanya ketidakpastian hukum di penyelenggara pemilu, dan juga seharusnya kita bisa belajar dari pengalaman di momentum yang paling dekat sajalah, momentum pemilu misalnya. Bagaimana PSU di Dapil 6 Gorontalo, itu kan karena tidak menindaklanjuti secara serius putusan Mahkamah Konstitusi. PSU di Sumbar karena tidak menindaklanjuti putusan PT UN. Tetapi satu sisi kenapa penyelenggara pemilu tidak bisa belajar gitu dari pengalaman-pengalaman sehingga ini bisa berimplikasi serius yang harus dibayar kerugiannya oleh negara. Mbak Hopsah, kami sebetulnya di DIP Indonesia itu kan melakukan pemantauan di Pilkada 2024 kemarin itu di 7 provinsi dan 30 kabupaten kota gitu ya. Nah, di Jawa Barat ini memang kami cukup masif melakukan pemantauan, salah satunya adalah di Kabupaten Tasikmalaya, di mana di situ saat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu PSU, seluruh wilayah gitu ya, semua TPS. Kasus di Kabupaten Tasik misalnya Mbak Homsah, berkali-kali saya itu berdiskusi dengan penyelenggara pemilu Mbak. Dan saya sudah bilang bahwa masa jabatan kepala daerah itu harus mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22 2009, nomor 67 2020 gitu. Nomor 2 2023 dan terakhir kemarin 129 2024. Nah, Mahkamah Konstitusi itu kan menekankan bahwa harus dimaknai dalam satu tarikan nafas atau sebagai satu kesatuan. Karena ini ternyata bukan cuma terjadi di Kabupaten Tasik, terjadi juga di Bengkulu Selatan, terjadi juga di Kutai Negara gitu ya. Dan itu kan mahkamah secara terang benderang menyatakan cara menghitung jabatan kepala daerah yang tidak selesai dalam menjalankan tugas selama 5 tahun di tengah masa jabatan yang digantikan oleh kepala daerah, satu periode itu adalah 2 tahun 6 bulan atau lebih. Nah, ini kan artinya Mahkamah itu bilang, ini tidak membedakan antara jabatan definitif dengan jabatan sementara. Tapi Mbak Hofsa, dalam PKPU, kita lihat PKPU 8 pencalonan 2024, pasal 19 itu menyampaikan kan bahwa
2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, penghitungan masa jabatan itu dilakukan sejak pelantikan. Nah, ini yang menurut saya kenapa kok bisa beda tafsir gitu, Mbak. Antara misalnya ya, Mas Afid, putusan Mahkamah Konstitusi ditafsirkan dalam bentuk PKPU. Nah, sehingga teman-teman di bawah penyelenggara pemilu, saya kan kemarin agak kenceng ya statement di beberapa media nasional, di Detik, di CNN, di media Indonesia gitu. Ini harus diambil alih nih oleh KPU provinsi. Kenapa? Karena khawatir ada konflik of interest di lapangan. Karena saya melihat bahwa misalnya yang didiskualifikasi itu ternyata penggantinya itu dinastinya lagi gitu, Mbak. Ada istrinya gitu, ada kemudian misalnya saudaranya. Jadi ini nggak menyelesaikan permasalahan demokrasi di tingkat lokal sehingga khawatir ada konflik of interest atau kemudian karena kasus kemarin juga pasti akan menyalahkan penyelenggara pemilu setempat. Itu yang kemudian saya dalam tanda kutip melakukan ke ruang publik gitu ya statement bahwa ini ya udah ambil alih aja sama KPU provinsi karena untuk menghindari konflik of interest dan beberapa intervensi-intervensi yang dalam tanda kutip dikendalikan oleh beberapa pihak. Jadi saya kira ini sangat disayangkan ketika sudah jelas dan terang benderang putusan Mahkamah Konstitusi, kenapa penyelenggara pemilu kerap kali abai terhadap atau muncul tafsir-tafsir lain yang membingungkan penyelenggara di tingkat bawah. Saya kira ini menjadi alarm yang cukup serius ketika misalnya ada pihak yang menyampaikan ya Mbak Hopsah, ini mungkin DKP perhatian. Aduh, jangan-jangan KPU ada belanja pasal lagi gitu ya. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran ini yang menurut saya harus clear kepada publik. Jangan sampai kekhawatiran publik ini kemudian menjadi catatan kelam selama proses pilkada berlangsung. Dan pilkada 2024 itu dinilai dalam tanda kutip selama pilkada secara langsung digelar, pilkada 2024 ini menjadi pilkada yang paling barbar dan brutal sepanjang sejarah. Karena bukan cuma kasus masa jabatan ya, tapi tadi juga disampaikan oleh Mas Fauzin, bagaimana kemudian misalnya terkait dengan mantan terpidana, masih terpidana, kemudian juga identitas yang tidak berbicara, misalnya kayak kasus di Pasaman gitu ya, di mana tidak jujur mengenai identitas sebagai mantan terpidana, kemudian juga mereka mendiskualifikasi karena ada ijazah paket C. Ini kan yang seharusnya menurut saya nggak harus terjadi gitu. Kalau penyelenggara pemilunya pada tahapan pencalonan ini detail sesuai dengan aturan perundang-undangan dan dalam tanda kutip tidak diperjualbelikan kepada pihak manapun integritasnya. Ini seharusnya bisa dimitigasi resiko, ya nggak sih, terkait dengan kasus-kasus ini. Lalu kemudian misalnya ketika kita melihat di putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Siak misalnya, karena terjadi kelalaian penyelenggara pemilu mendistribusikan form C pemberitahuan, salah satu alasan MK memerintahkan PSU itu karena dari total 494 formulir yang seharusnya diterima pemilih, hanya 433 dan yang didistribusikan. Kasus di Pilkada Banjarbaru misalnya, sudah tahu di situ ada kejadian khusus di mana ada ketidakpastian dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Karena di situ ternyata seharusnya kotak kosong gitu ya yang dihadirkan untuk pemilih, tetapi pada faktanya gitu ya, karena suara yang diberikan itu paling banyak itu kepada calon yang didiskualifikasi oleh Bawaslu. Nah, lalu kemudian yang paling banyak sehingga pada akhirnya surat suaranya menjadi tidak sah. Akibat surat suara yang diberikan kepada pasangan calon itu tidak sah gitu. Jadi hanya diberikan kepada pasangan calon nomor 1 yang dianggap sah, itu kemudian dianggap sebagai ketidakadilan kepada pemilih. Dan seharusnya KPU Kota Banjarbaru mencetak ulang ketika sudah tahu nih bahwa didiskualifikasi oleh Bawaslu, ya seharusnya diberhentikan prosesnya, lalu kemudian dilakukan pemungutan suara ulang, dilakukan pemungutan dan penghitungan suara. Nah, tapi kan problemnya, saya sering kali berdiskusi dengan teman-teman di bawah gitu ya. Sebetulnya kami juga putusan-putusan Mahkamah Konstitusi ini, teman-teman di KPU-KPU daerah itu sudah melakukan konsultasi kepada KPU provinsi dan KPU pusat. Tetapi kemudian kan hasilnya
dalam PKPU seperti itu gitu ya, hasil arahannya seperti ini, ya pada akhirnya gimana ya, menjadi bola liar dan pada akhirnya ini berujung pada kerugian negara. Nah, lalu kemudian kasus di Kabupaten Serang misalnya, cawe-cawe Mendes itu udah jelas banget bagaimana kepala desa ikut cawe-cawe dalam pemenangan salah satu paslon. Sudah ikut cawe-cawe, lalu yang kedua juga terjadi adanya abuse of power in election di situ. Karena di situ ada kewenangan misalnya menggunakan wewenang kementerian, kemudian anggaran kementerian yang digunakan untuk pemenangan, melibatkan kepala desa, itu sudah jelas. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah di mana peran Bawaslu? Kenapa pengawasannya masih senyap dan belum bisa memberikan kebermanfaatan di beberapa daerah? Seharusnya Bawaslu itu kan bisa progresif dalam melakukan penanganan pelanggaran. Sehingga Mendes hari ini kan ketika Mendes menyampaikan di ruang publik itu beralibi. Ini kan sudah diproses oleh Bawaslu tapi tidak terpenuhi unsur formil dan material dan tidak ada dugaan pelanggaran di situ. Sementara Mahkamah Konstitusi memutuskan PSU di Kabupaten Serang, seluruh TPS itu karena terbukti adanya cawe-cawe yang dalam istilahnya terstruktur sistematis, ada pelanggaran yang terstruktur sistematis masif. Nah, ini yang menurut saya jadi catatan kritis juga gitu, netralitas ASN, kepala desa. Ini kan sebetulnya permasalahan klasik gitu. Tapi kenapa selalu berulang dari pemilu ke pemilu, dari pilkada ke pilkada? Nah, di sini mungkin MK kan juga sempat bilang ya, MK itu bukan tong sampah gitu. Yang semua pelanggaran pemilu itu dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Bagaimana dengan Bawaslu yang seharusnya bisa melakukan penanganan pelanggaran pada proses penyelenggaraan pilkada itu? Tapi kan banyak pemohon yang menyampaikan ke Mahkamah Konstitusi karena apa? Karena mereka tidak puas dengan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu sehingga beberapa pelanggaran itu pada akhirnya harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi ke depan mungkin memang karena di sini ada Komisi 2 perlu ada transformasi kelembagaan penyelenggara pemilu. Bawaslu misalnya. Pengawasan itu ya sudahlah serahkan saja ke masyarakat. Sementara Bawaslu fokus pada Badan Peradilan Pemilu agar tidak tumpang tindih juga seperti kasus yang ada di Banjarbaru gitu. Kasus yang ada di Pilkada Banjarbaru kan satu sisi bahwa proses sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu itu berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu-nya itu sendiri sehingga dianggap misalnya ada politis lah di situ dan lain sebagainya. Nah, salah satu hulu dari tidak profesionalnya dalam proses penyelenggaraan pilkada menurut saya adalah salah satunya karena seleksi penyelenggara pemilu. Beberapa teman-teman tim seleksi gitu ya, tim sel itu cerita kepada saya gitu. Karena beberapa kali menjadi tim sel, kok jadi tim sel yang sekarang itu agak beda ya dengan bagaimana dia menjadi tim sel pada proses penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Jadi ada kekentalan kepentingan kelompok di situ gitu yang pada akhirnya orang yang nggak punya kapasitas, nggak punya kapabilitas, tapi bisa lolos jadi penyelenggara pemilu. Ini menurut saya hal yang nggak bisa kita menutup mata teman-teman masyarakat sipil di sini. Dan itu yang kerap kali kita juga suarakan. Sehingga ketika dipegang oleh penyelenggara pemilu yang misalnya kapasitas dan kapabilitasnya dipertanyakan, bahkan belum pernah ada pengalaman sama sekali dalam melakukan proses penyelenggaraan pemilu, atau kemudian misalnya dalam tanda kutip mereka memahami regulasi-regulasi kepemiluan sebelumnya seperti apa, sehingga pada akhirnya mitigasi resikonya lemah, komunikasi publiknya juga lemah, strategi communication-nya juga lemah gitu. Ini yang saya kira apa ya menjadi catatan kritis yang paling meaningful gitu ya dalam melakukan evaluasi dan refleksi ini. Lalu yang berikutnya adalah karena memang anggaran ini berat ya untuk PSU di 24 daerah. Beberapa daerah lain misalnya itu harus melakukan PSU secara keseluruhan di seluruh TPS gitu. Saya berdiskusi dengan beberapa sekda yang katakanlah di situ PSU secara keseluruhan mereka mengeluh. Kenapa mengeluh?
karena memang tidak disiapkan anggaran untuk PSU secara keseluruhan. Oke, ada yang kemudian mempersiapkan mereka anggaran untuk PSU. Tapi siapa yang pernah berpikir bahwa di Kabupaten Serang, Kabupaten Tasikmalaya, Kutai Negara, Bengkulu Selatan, Banjarbaru, mereka itu melakukan putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan PSU-nya secara seluruh TPS. Jadi mereka memang secara anggaran keberatan dengan hal ini gitu. Yang tidak mungkin prediksinya juga tidak mungkin akan sejauh ini gitu. Nah, saya berharap bahwa anggaran PSU mungkin kita bisa suarakan bersama-sama juga, itu bisa dibantu oleh pemerintah pusat dan provinsi. Kita suarakan bersama-sama karena kalau anggaran di daerah itu ternyata kurang, PSU ini akan terhambat loh. Belum lagi waktu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi, misalnya itu banyak yang hanya 60 hari loh, untuk daerah-daerah yang katakanlah mereka PSU-nya secara seluruh wilayah, dan mereka juga mengeluhkan cukup gak waktu dengan waktu yang sangat singkat 60 hari ini. Sementara sampai saat ini mereka juga masih belum mendapatkan instruksi apa-apa, dan KPU RI juga belum sepenuhnya menyusun terkait dengan bagaimana kerangka PSU ini. Nah, ini apa ya, bagi saya kekhawatiran nanti di tengah jalan akan mengalami hambatan. Belum lagi ya Mbak Hopsah, kita tahu ada banyak tadi kan, ini udah jadi titik kulminasi nih laporan penyelenggara pemilu yang melanggar etik ini ke DKPP gitu. Ini yang menurut saya waktu yang diberikan juga betul-betul harus bisa dirasionalisasi oleh penyelenggara pemilu, sehingga jangan lagi kemudian nanti ada sengketa-sengketa berikutnya gitu. Karena ini apa ya, jadi catatan yang kalau kita lihat bagaimana dari proses kesiapan anggaran, belum lagi rekrutmen penyelenggara pemilu, belum lagi nanti harus logistik, belum lagi nanti harus debat satu kali. Nah, ini apakah kesanggupan dari penyelenggara pemilu di tingkat bawah seperti apa? Lalu yang terakhir, kami teman-teman DIP Indonesia itu sudah melaporkan kepada Bawaslu ada sekitar 40 dugaan pelanggaran hasil pemantauan kami pada proses pilkada kemarin, termasuk Mas Afid, kami ini di Papua Barat ditolak sebagai pemantau pemilu. Terus saya curhat sama Bang Nur Hidayat Sardini kan, Bang HNS bilang laporin aja ke DKPP karena itu terang benderang loh. Kita ditolak sebagai pemantau pemilu, ada surat resmi yang disampaikan oleh KPU setempat, karena dianggap pemantau pemilu akan mengkampanyekan kota kosong, mengingat di sana adalah Papua Barat itu calon tunggal. Jadi satu sisi kita dituntut sebagai meaningful participation, tapi kenapa di sisi lain ketika kita ingin melakukan pemantauan itu dihalang-halangi gitu. Ini kan sebetulnya kebebasan masyarakat sipil yang terancam gitu ya. Sehingga kita tidak bisa melakukan pemantauan, padahal semua persyaratannya itu di satu provinsi dengan provinsi lain itu sama. Kenapa di provinsi lain bisa, tapi di Papua Barat nggak bisa? Lalu, dugaan-dugaan pelanggaran yang kami laporkan berkaitan dengan politik uang, netralitas ASN, netralitas kepala desa, dan juga pelanggaran-pelanggaran lainnya, sampai detik ini kami belum mendapatkan laporan apapun dari Bawaslu. Nah, sehingga saya kira apa ya, keterlibatan masyarakat sipil ini jangan sampai sia-sia gitu. Kalau kita sudah di lapangan dengan sukarelawannya, dengan kita mengorbankan pikiran, mengorbankan tenaga, mengorbankan materi, tapi kemudian ketika kita melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan, itu tidak ditindaklanjuti secara serius. Itu juga yang kemudian sangat disayangkan, karena kita juga pernah melaporkan dugaan pelanggaran, ditindaklanjuti sampai dengan masuk ke Gakumdu, tapi selesai. Hanya sampai dengan tingkat sentra Gakumdu 1 dengan anggapan tidak terpenuhi unsur formil dan material. Padahal kami ini, saya kalau disuruh milih, udah deh mending sidang terbuka aja daripada harus di BAP sama kepolisian, kejaksaan, sama Bawaslu gitu ya, dari jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore. Tapi 2 minggu kemudian keluarlah putusan
tidak bisa dilanjutkan ke tahap penyelidikan berikutnya karena tidak terpenuhi unsur formil dan material. Dan kami mempertanyakan, kan kami berhak tahu apa sesungguhnya yang menjadi tidak terpenuhi unsur formil dan material itu. Tapi kemudian Bawaslu juga kan tidak terbuka berkaitan dengan hal ini. Padahal kami sebagai pelapor berhak juga untuk mempertanyakan apa yang tidak terpenuhinya agar ke depan ketika kami melapor juga bisa kami benahi. Itu mungkin ya saya kira saya berhenti sampai di sini. Terima kasih Mas Imron, mungkin kita bisa lanjut di diskusi. Oke, baik. Terima kasih Ibu Neni Nurhayati sudah menjabarkan secara komprehensif, terutama hasil pemantauan, kemudian juga laporan yang sudah disampaikan, dan tentunya menemukan berbagai temuan-temuan baru, misalnya juga penyalahgunaan kekuasaan oleh menteri di salah satu daerah tertentu ataupun di daerah-daerah lainnya, termasuk tadi menyampaikan di Jawa Barat dan di kabupaten kota di sana. Oleh karena itu, mungkin ke depan tentu perlu pengawasan yang lebih ketat lagi, termasuk di awal mungkin dalam seleksi penyelenggara pemilu ini lebih diperhatikan lagi agar tidak terafiliasi kepada partai politik ataupun juga memanfaatkan jabatan-jabatan tertentu dan lain sebagainya. Oleh karena itu mungkin hal ini juga bisa dikerjakan secara bersama-sama dan tentunya tidak bisa dikerjakan secara personal saja. Oleh karena itu kita perlu bersinergi untuk kemudian tadi ya melakukan konsolidasi secara penuh. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada dari Bapak Randy Umboh dari DPR, mungkin akan menyampaikan secara detail juga terkait dengan temuan-temuan barunya selama proses Pilkada 2024 berlangsung. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ini izin ya, saya share screen ya. Baik, Bapak. Silakan Abang. Sudah terlihat. Udah terlihat. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang halo, kedengaran? Terdengar, Saya Bapak. hormati penyelenggara Ketua Umum Netfit Indonesia, Muhammad Hafid Komsani, para narasumber, anggota Komisi 2 DPR RI, Pak Muhammad Kosim tadi sudah membawakan materi, Ketua KPU RI, Pak Muhammad Afifuddin atau yang mewakili, Ketua DKPP RI atau yang mewakili, sahabat saya, Direktur DIP Neni Nurhayati, yang makin cantik ini, karena cuma dia yang perempuan kan di sini. Terus ada lagi ya, udah. Mas Imron, terima kasih tempat yang diberikan kepada saya dan seluruh forum diskusi publik ini yang saya hormati. Saya ingin menyampaikan beberapa hal, tapi barangkali kita akan fokus saja pada soal banyaknya PSU dan diskualifikasi sebagai mana yang dimintakan kepada saya oleh Netfit. Benarkah banyaknya PSU, ya kan? Nah, oleh karena itu perlu kita lihat statistiknya kan. Nah, ini partisipasi pemilih dan lain sebagainya sebagai pengantar saja sebenarnya. Saya pikir evaluasi pilkada menyeluruh. Tapi kita fokus dulu di PSU ya, pada core issue. Nanti jadi panjang kalau saya bicara semua. Nah, soal PSU ini berarti kalau bicara banyaknya kita lihat dulu statistik-statistik yang ada. Tahun 2015 kan ada sekitar 3 daerah ya kalau tidak salah PSU, 7 daerah 2017, 26 daerah 2018. 2020 itu 32 yang mengajukan, 16 diputus PSU. Nah, 2024 ini 40 permohonan yang lanjut dari 310, 24 PSU dan 2 rekapitulasi ulang dan seterusnya ya. Nah, dari data yang ada itu berarti ada sekitar, kalau 3 daerah dari 169 total daerah ya pilkada, karena kan kita sudah menyelenggarakan pilkada serentak sebenarnya dari 2015 ya. Pilkada langsung pertama kan 2005. Nah, keserentakan pilkada itu di beberapa daerah tapi belum menyeluruh, ini
169 2015, 2017 101 daerah, 171 daerah 2018. Nah, jumlah-jumlah PSU ini saya sedikit catat dan hitung-hitung. Jadi 1,78%, 6,93%, 15,20%, 5,3% 2020, dan sebenarnya dari persentase pilkada 2024 itu 4,40%, ya kan? Ini jadi kelihatannya coba ya, yang paling tinggi justru adalah pada 2018 karena 15,20% dari total daerah yang melaksanakan pilkada serentak, ya kan, 170 daerah, ada 26 daerah, berarti kan 15, yang sekarang ini sebenarnya cuma 4,4%. Oleh karena itu kalau bicara banyaknya, ya banyaknya barangkali lebih banyak yang sebelum-sebelumnya. Tapi apa yang menjadi catatan, ini yang dari hasilnya kan 310 perkara yang diajukan, 40 perkara dilanjut, putus PU 24. Nah, kalau kita bandingkan saja dengan pilkada sebelumnya 2020 itu ada 132 perkara yang diajukan. 32 yang lanjut putusan. Nah, 132 dengan 310 kan beda jauh kan, banyak sekali 310 diajukan. Nah, pemeriksaannya 32. Nah, kemarin yang lolos 40. Nah, diputus 16, diputus 24 ini. Ini 2 pilkada terakhir saja. Oleh karena itu, dalam konteks ini, maka apa yang bisa kita lihat? Nah, pertama, bahwa sebenarnya tadi dari jumlah, sebenarnya kalah persentase yang 2024 ini ya. Tapi yang menjadi menarik pertama begini, kenapa 310 perkara diajukan? Hanya 40 perkara yang lanjut. Ya kan? Banyak sekali. Nah, problemnya adalah pada, saya lihat tim-tim hukum itu atau keseluruhannya, pemohon-pemohon itu kurang bagus juga dalam menyusun perkara. Banyak, mungkin karena keserentakan pilkada ya, di 545 daerah ini, itu mengakibatkan mungkin pengacara, kuasa hukum, dan sebagainya diborong. Jadi yang berkualitas cuma sedikit, sehingga kualitas permohonan itu kurang. Nah, itu dulu, yang itu prosedural. Tapi sehingga yang 840 yang perkara. Kemudian dalam proses mendalilkan itu ya asal-asalan dibuat aja. Ya, gitu ya. Nah, sekarang kalau 2015 sampai 2020 tadi, yang kita data tadi, kalau kita cermati putusan MK, selalu basisnya TPS. Dia menganalisa dan dia memutus rigid berdasarkan TPS. TPS ini, kecamatan ini, kabupaten ini, udah TPS 1, TPS 2. Rigid. Berarti dari situ pertama kita menyimpulkan, dulu dalam aspek prosedural PSU ini di Mahkamah Konstitusi, perselisihan hasil pemilihan ini, maka yang kemarin-kemarin itu kualitas permohonannya lebih bagus, lebih rigid, ya kan? Sehingga bahkan MK pun memutus itu, kalau kita lihat secara hati-hati, dia harus memang TPS, basis per TPS. Harus didalilkan ada pelanggaran terhadap pilkada itu di TPS, ya kan? Karena memang MK strict pada persoalan selisihnya kan. Harus benar nggak ada terjadi problem di misalnya TPS ini, TPS itu. Nah, kalau sekarang MK kan putusannya di 2004 cuma 2, kalau PSU ya. 1, PSU untuk semua daerah, misalnya seluruh kabupaten kota dan 1 provinsi Papua, seluruh. Jadi dia saya nggak pusing misalnya TPS mana. Memang nanti kita akan masuk pada problem di situ yang sudah disebut sebenarnya Mbak Neni dan Ismail. Saya tidak mau mengulang soal persyaratan calon dan lain sebagainya yang di data net juga. Atau putusan yang PSU sebagian, misalnya kecamatan, karena ada money politik, misalnya di Kabupaten Talaut 1 kecamatan aja ada dibuktikan ada transfer uang di misalnya penyelenggara, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, jadi sebenarnya ada beda konstruksi putusan dalam PHP PSU ini. Nah, termasuk yang tadi ya, ada di sini namanya, ada yang rekapitulasi ulang
ulang ya kan. Ada yang perbaikan SK saja, SK KPU yang di ini selebihnya yang 14 ditolak. Nah, catatannya sudah bisa dilihat mengapa ada diskualifikasi calon dan sebagainya. Tapi sekarang kita tidak masuk pada substansi pokok itu semua. Apa problemnya? Ya, PSU problemnya pada PSU. Sama kita pemikirannya tadi dengan Komisi 2 juga dengan Bu Neni, paparannya sama aja. Profesionalism, secret and sacred understanding. Jadi PSU kita yang kali ini problemnya pada PSU. Profesionalisme itu apa? Profesionalisme penyelenggara. Benar. Kok udah tahu-tahu misalnya ada yang 2 periode lebih kan, udah nggak diterima. Ada yang ijazah masalah dan lain. Banyak masalahnya pada profesionalisme penyelenggara. Itu kenapa? Kita ingat, ya sudah disinggung tadi juga, seleksi kemarin itu kental dengan muatan politik. Jadi yang mau jadi KPU kabupaten kota atau Bawaslu kabupaten kota dan provinsi itu harus ketemu elit-elit partai politik. Nah, beban-beban itu kami duga terbawa terus-menerus yang mengakibatkan penyelenggara berada di sekat-sekat tipis ruang antara dia mau setia pada pekerjaannya, setia pada negara dalam konteks tanggung jawabnya, atau setia pada orang per orang yang turut punya andil membantunya. Nah itu problem. Sehingga ada relasi-relasi politik yang sifatnya politis yang masih terbawa. Sehingga tekanan-tekanan politik di daerah itu membuat yang mestinya misalnya wah sudah tidak memenuhi syarat dalam konteks pencalonan ya, lolos lagi. Ya kan, terlalu banyak komunikasi politik yang politis. Karena apa? Itulah profesionalisme yang saya maksud. Dan penyelenggara tidak memahami secretnya, rahasianya. Sekretariat kan itu bahasanya secret. Rahasia pekerjaannya, ya kan. Sehingga ada komunikasi keluar kan. Pak ini kemungkinan akan begini-begini. Jadi ada komunikasi-komunikasi liar itu yang membuat kadangkala terjadi deviasi pemahaman regulasi, deviasi pengambilan keputusan, dan deviasi pengambilan kebijaksanaan atau policy daripada penyelenggara di tingkatan bawah. Nah, secret artinya harusnya kan ini mulia, kudus ya kan. Pemilu itu jangan dianggap memang karena kita terlalu menganggap ini sebagai kontestasi memang perebutan kekuasaan secara itu ya barbar ya. Jadi barbar kelakuan-kelakuan di bawah kan. Ya kan. Barbar semua lah ya. Kadang-kadang diajar juga masyarakat tim sukses, tim kampanye kan, untuk barbar dalam politik uang dan lain sebagainya, termasuk mahar mungkin mahar politik ke parpol, bisa juga mahar ke penyelenggara dan lain sebagainya, yang sampai meloloskan hal-hal yang sudah tidak memenuhi syarat. Jadi profesionalisme penyelenggara harus dibutuhkan, secret and sacrednya atau makna dari berpemilu kita dalam ruang-ruang demokrasi ini harus dijaga secara murni. Nah, yang terakhir understanding, ya pemahaman yang kurang terkait itu semua dari penyelenggaranya, termasuk juga dari banyak-banyak pihak, pihak ketiga katakanlah begitu dalam tanda petik, yang turut serta dalam proses-proses itu. Itu sudah banyak dicontohkan pilkada Banjarbaru, pilkada ya semualah yang sudah disebut tadi. Jadi saya rasa itu problem utama daripada PSU ini, dan sebenarnya banyak lagi yang saya mau sampaikan di sini, tapi saya terima kasih saja. Nanti ya buntutnya pada yang disampaikan Pak Komisi 2 tadi adalah soal kodifikasi atau perubahan undang-undang pemilu dan pilkada digabungkan maupun partai politik. Nah, dalam proses kodifikasi ini ya kan runutannya ke sana kan. Banyak hal yang perlu kita ubah. Mengubah ya termasuk barangkali persyaratan penyelenggara, ya kan. Sebenarnya sudah jadi diskursus sejak tahun 2015-2016 soal misalnya apakah dia harus punya pemahaman tentang hukum, dia bersarjana hukum misalnya, atau salah satu dari 5 KPU
salah satu dari 3 Bawaslu dan sebagainya harus yang punya pemahaman tentang hukum dan banyak problemnya. Problemnya bukan hanya pada penyelenggara tapi penyelenggaraan, atau bukan hanya pada penyelenggaraan tapi pada penyelenggaraan. Nah, kalau kita ini bisa kembangkan dalam diskusi barangkali sehingga menjadi rekomendasi dalam diskusi Netflix kali ini. Saya rasa itu dulu Pak Imron ya. Baik Pak. Sebagai pembicara, saya jangan terlalu panjang melebihi yang lain-lain ya kan. Baik. Makasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak Randy Umboh dari JPPR yang sudah membahas juga pandangannya terkait dengan profesionalisme dari para penyelenggara pemilu yang memang tampaknya perlu menjadi atensi bersama ya dari seluruh pihak. Begitu agar kinerjanya juga lebih baik lagi di masa yang akan datang. Baik, Bapak Ibu, kita buka forum diskusi dari seluruh penyampaian yang sudah disampaikan secara ekstensif oleh para narasumber kita. Mudah-mudahan ada yang mau bertanya, silahkan. Tentu kami batasi karena karena waktu juga sebentar lagi akan diakhiri. Jadi mungkin kami membuka 2 atau 3 pertanyaan. Silakan. Baik, sudah ada di sini Bapak Mawardi. Oke. Ya. Kemudian Bapak Taufik, satu lagi. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita langsung ke pertanyaan ke Bapak Mawardi. Silakan, Pak Mawardi. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin hormat kepada para senior, kemudian pihak KPU atau yang mewakili, ada juga Bang Seknas, Bang Randy, dan juga senior-senior yang lain. Mohon izin beberapa hal dan catatan yang menjadi banyaknya PSU kali ini, kita bisa menyimpulkan semua bahwa pastinya ada beberapa persoalan yang terjadi di bawah. Tentunya ini akan menjadi catatan yang diajukan ke MK. Namun seberapa catatan kami dari kemarin sampai kami melaksanakan FGD dengan KPU itu ada beberapa kesalahan yang sampai detik ini pun itu menjadi kesalahan yang krusial dan ini menjadi perhatian yang seharusnya dari pihak KPU sebenarnya. Yang pertama, ternyata ketika kami cek di lapangan itu, kalau di Madura, wilayah Madura khususnya, di sini terkait dengan adanya DPT yang bermasalah. Kemudian yang kedua, terkait dengan adanya Sirekap. Jadi dugaan-dugaan teman-teman yang ada di sini itu temuannya adalah terkait dengan profesionalisme dari penyelenggara. Itu ditemukan dan diangkat ketika ada beberapa ada salah satu calon yang kalah, sehingga ini akan menjadi pertanyaan besar. Sementara di waktu pelaksanaan tidak ada sedikit. Mohon maaf, Mas, saya potong langsung ke pertanyaan saja ya, dan ditunjukkan oleh narasumber siapa, silakan. Oke, jadi kami lanjutkan dulu sebentar biar tidak terpotong, Mas ya. Jadi seharusnya kami lihat dan kami cek itu di Sirekap tidak ada transparansi tentang pemilih, siapa pemilih yang by name by address. Sehingga ini menjadi suatu kecurigaan kalau di Madura. Makanya bagaimana sebenarnya tanggapan dari KPU terkait dengan implementasi dari adanya PKPU yang telah terjadi. Kemudian yang kedua, saya pengen sebenarnya mendengar dari pihak KPU dan juga DKPP untuk bagaimana memecahkan, mengantisipasi lah istilahnya, bagaimana mengantisipasi persoalan tersebut. Karena banyak sekali yang disampaikan oleh Bang Randy itu barusan juga banyak sekali, dan kami sepakat bahwa ada beberapa rekomendasi terkait dengan adanya revisi terkait dengan undang-undang pemilu. Bahkan kami juga cek di lapangan, kemarin itu pemilu pilkada kali ini tidak ramah lansia, tidak ramah disabilitas. Kami cek beberapa TPS itu tidak ada yang namanya fasilitas-fasilitas yang lengkap.
Dan ketika kami cek juga di beberapa TPS, di sana dilonggarkan, itu diwakilkan. Seperti itu. Nah, kami mohon tanggapannya kepada para senior. Terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Mas Mawardi. Saya ke pertanyaan berikutnya, Bapak Ibu. Kemudian ke Mas Sahari, silakan. Silakan, Pak Sahari. Saya ya. Ya baik, terima kasih. Yang pertama, sangat mengapresiasi Zoom kali ini. Tadi sudah disinggung terkait evaluasi seleksi dan ini menjadi catatan penting karena saya tinggal di Palopo sangat hampir setiap periode sejak tahun 2009 itu komisionernya bermasalah, dipecat dan bahkan ada yang pidana. Tadi sudah disinggung terkait evaluasi seleksi itu. Kemarin di Palopo mulai dari seleksinya itu mantan DKPP yang diberhentikan, tapi itu karena diributi sehingga diganti. Begitu juga seterusnya. Yang kedua ini sekira juga sangat penting dalam hal pengawasan. Sangat lemah di pengawasan karena seperti misalnya money politik. Itu kita tahu, kita rasa bahwa money politik itu ada. Tetapi dalam hal pengawasan, penindaklanjutan itu sangat lemah. Termasuk juga pada partisipasi masyarakat. Partisipasi pengawasannya juga sangat lemah. Sekiranya ini yang menjadi bahan evaluasi dan mungkin ada sharing. Terima kasih. Saya Sahardi dari Palopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Pak Sahardi. Kemudian Pak Taufik ya, mohon maaf Pak Taufik. Silakan Pak Taufik. Baik, Mas Imron, terima kasih. Salam hormat dan salam takdim kepada para senior, sahabat-sahabat di seluruh Indonesia. Langsung saja, di pertanyaannya adalah ini kaitannya dengan PSU ya. Kalau menurut data baru-baru ini kan dari Kemendagri itu daerah yang sanggup ada 8 ya. 8 yang sanggup untuk PSU, sedangkan yang tidak sanggup ada 16. Nah, ini termasuk di daerah saya, itu Kabupaten Serang, di Provinsi Banten. Nah, ini kalau menurut para senior dan para narasumber di sini, langkah konkretnya gimana sih gitu tuh? Kan ada yang nggak sanggup nih. Sedangkan putusan amar putusan dari MK udah jelas bahwa PSU. Nah, ini kan kriteria sanggup ini kemungkinan selain lain. Lalu kemudian peranan Bawaslu ini sebenarnya ada nggak sih? Kalau tadi penjelasan dari narasumber Mbak Nur itu tadi kan seolah-olah Bawaslu ini udah kayak nggak berfungsi gitu kan. Laporan langsung ke MK. Nah, kira-kira begitulah. Saya minta tanggapannya khususnya untuk Kabupaten Serang ini di wilayah saya. Terima kasih Mas Imron. Oke, baik. Salam Terima hormat. kasih Mas Taufik Hidayat atas pertanyaannya. Terakhir mungkin pertanyaan dari Mas Lutfi. Silakan Mas Lutfi. Ya, izin tanpa salam Bapak Ibu. Yang pertama izin bertanya kepada Ibu Hopsah DKPP. Pertanyaannya, bagaimana sikap DKPP menanggapi banyaknya laporan atau dugaan kode etik penyelenggaraan pemilu atau pilkada ini yang secara hitung-hitungan matematis memang ini sangat banyak, terlebih banyaknya kurang lebih hampir 700 ya tadi dibilang seperti itu. Artinya kalau banyaknya aduan seperti ini kan bukannya demokrasi kita itu semakin mundur, pertanyaan itu. Yang kedua untuk Bapak M. Hozin, Ibu Neni dan Bapak Rendi, pertanyaannya bagaimana tanggapannya Bapak Ibu terkait wacana sistem demokrasi yang berwacana ke sistem demokrasi proporsional tertutup. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Lutfi ya atas pertanyaannya kepada seluruh narasumber.
Mungkin nanti akan direspon secara langsung oleh para pemangku kita, baik dari DKPP, kemudian juga ada dari Ibu Hopsa, kemudian ada dari Ibu Neni maupun Pak Randy ya. Nah, mungkin bisa dijawab sekaligus Bapak Ibu narasumber yang kami hormati dari seluruh pertanyaan dari para peserta. Yang pertama ada dari Pak Mawardi yang bicara tentang ini ya apa di Pamekasan Madura terkait dengan temuan-temuan yang sudah dilakukan oleh teman-teman yaitu seperti permasalahan IPT, kemudian juga Sirekap, dan ini sebetulnya lebih tepat kita respon kepada teman-teman di KPU ya sebagai penyelenggara. Nah, tapi dalam konteks ini Pak Mawardi melihat bagaimana upaya untuk mengantisipasi hal tersebut. Kemudian yang kedua itu dari Pak Sahardi bagaimana pengawasan yang perlu dilakukan dalam konteks penyelesaian dalam proses Pilkada 2024 dan juga Pak Taufik tadi bagaimana langkah konkret dari atas permasalahan yang hari ini kita hadapi, terutama kan ada daerah yang juga perlu menyelenggarakan PSU yang sudah siap tentunya dan juga ada sebagian yang tidak siap tadi pertanyaan dari Pak Taufik. Nah, bagaimana kemudian yang perlu dilakukan begitu karena ini kan apa ya akan berdampak pada keuangan daerah juga. Nah, terus kemudian Pak Lutfi yang terakhir terhadap seluruh para narasumber yaitu terkait dengan sikap DKPP ya terhadap proses pelanggaran yang cukup banyak juga tadi, kemudian juga narasumber lainnya bagaimana adanya diskursus terkait adanya wacana sistem ini ya pemilihan yang yang akan memunculkan demokrasi tertutup begitu. Baik, mungkin kepada narasumber kita mungkin akan diawali oleh Bu Neni, silahkan. Saya ini Mas. Ya, Bu. Ya, silakan Bu. Oke. Tadi beberapa tanggapan ya. Pertama berkaitan dengan DPT. Memang kita kan selalu menuntut ada transparansi dan akuntabilitas kepada penyelenggara pemilu gitu ya. Termasuk dalam proses pemutakhiran daftar pemilih, by name by address gitu. Kan by name by address itu kan bisa ditutup juga ya. Nick-nya berapa digit gitu. Itu memang sesuatu hal yang sebetulnya menurut saya sih permasalahan DPT ini permasalahan klasik gitu. Tapi kenapa selalu berulang gitu? Nah, di sini justru seharusnya ada pengawasan Bawaslu gitu ya, yang bisa dilakukan dan kemudian itu bisa memperbaiki dengan rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu. Nah, lalu yang berikutnya berkaitan dengan Sirekap. Kita kan memang mendorong teknologi informasi pemilu gitu. Tapi teknologi informasi pemilu itu tentu harus berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi. Ada transparansi, ada akuntabilitas, ada uji publik juga. Karena di proses pemilu 2024 kemarin, Sirekap ini kan menjadi karut-marut ya. Misalnya bagaimana C1 hasil yang dimiliki oleh KPPS, oleh PTPS dengan saksi itu berbeda. Pun di Sirekapnya ternyata hasil penghitungannya juga beda. Nah, lalu ini mana yang bisa dipercaya gitu kan gitu. Seharusnya kan dengan adanya teknologi informasi itu bisa lebih memudahkan, bisa lebih menyelesaikan permasalahan. Tapi kenapa lagi-lagi ini justru menjadi permasalahan yang baru. Dan tidak sedikit kandidat kepala daerah atau bahkan di pemilu 2024 kemarin yang menyengketakan terkait dengan proses pemungutan dan penghitungan suara itu ke Komisi Informasi. Kenapa? Karena ada banyak kejanggalan-kejanggalan yang dimana di situ penyelenggara pemilu harus ikut dengan hasilnya Sirekap gitu, bukan dengan hasil proses pemungutan dan penghitungan suara yang itu sudah dihitung di TPS itu sendiri. Nah, ini menjadi problem menurut saya karena seharusnya ini dievaluasi dan dulu kita sempat merekomendasikan untuk melakukan audit Sirekap. Kenapa penting dilakukan audit di beberapa negara lain kayak Ukraina, Venezuela gitu. Itu sempat di Mahkamah Konstitusi di sana memutuskan untuk melakukan pemilu ulang karena pada problem teknologi informasi pemilu yang dimiliki di negara tersebut. Nah, artinya kalau kemudian hari ini kita banyak menggaungkan berkaitan dengan
e-voting lah gitu ya. Lalu kemudian ada teknologi informasi terbaru yang seharusnya dimiliki oleh KPU yang itu memudahkan masyarakat lah misalnya. Kan salah satunya yang menjadi problem tingkat partisipasi pemilih di di Pilkada 2024 juga adalah karena problem orang-orang yang ada kuliah di luar daerah, dia nggak bisa balik ke rumahnya. Karena cuma 1 hari kan, hanya untuk nyoblos aja, sementara besoknya mereka harus UTS di kampusnya masing-masing. Coba kalau misalnya kemudian ada teknologi informasi pilkada gitu, mereka bisa mencoblos di mana saja atau paling tidak ada pos gitu ya, sama halnya seperti di negara-negara yang lain. Nah, akan tetapi kan karena problem Sirekap ini juga tidak melalui proses uji publik yang secara serius gitu ya. Lalu kemudian yang terjadi juga misalnya Sirekap itu juga malah menjadi menambah permasalahan baru. Meskipun sebetulnya kalau saya melihat di pilkada itu jauh lebih baik ya dibandingkan dengan pemilu 2024 kemarin. Nah, ini yang perlu kita kawal bersama-sama karena kita juga tidak bisa menjamin bahwa Sirekap itu tidak error gitu ya. Lalu kemudian juga ya terhindar dari trouble lain karena ini kan sifatnya juga disubkon ya ke pihak ketiga sehingga menurut saya pihak ketiga mau nggak mau harus bertanggung jawab berkaitan dengan hal ini. Lalu yang berikutnya berkaitan dengan seleksi penyelenggara pemilu. Nah, Neni sepakat bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Randy ketika hari ini kan sedang disusun tuh kodifikasi undang-undang. Saya nggak tahu ya apakah akan kodifikasi undang-undang pilkada penyelenggara pemilu atau kemudian rancangan undang-undang Omnibus Law. Tapi kalau Omnibus Law gitu, itu kekhawatiran ada kepentingan politik pragmatis dengan menyusupkan kepentingan politiknya dalam pasal-pasal undang-undang, itu bisa saja terjadi dan itu kemudian membuat teman-teman masyarakat sipil akan merasa sangat kesulitan untuk mengawal karena sedemikian banyaknya pasal yang kemudian harus kita pelototi satu-satu yang itu kemudian belum tentu juga kita bisa membaca secara komprehensif gitu. Tapi kalau dengan komodifikasi, bagaimana misalnya aturan di pemilu, di undang-undang pilkada yang tidak terjadi tumpang tindih, itu menurut saya salah satu solusi yang terbaik yang bisa dilakukan gitu. Makanya undang-undang ini yang kemudian juga perlu kita kawal bersama-sama ya kan. Kita kayak RUU BUMN, kok tiba-tiba langsung disahkan gitu ya. Tiba-tiba misalnya tanpa ada meaningful participation dari publik, apalagi sekarang dengan adanya misalnya tatib DPR dan lain sebagainya itu akan menjadi tantangan di dalam demokrasi kita terutama pasca pemilu dan pilkada 2024 ini. Lalu yang berikutnya tentang open list proportional representation or closed list proportional representation. Saya di DIP sedang melakukan riset berkaitan dengan hal ini. Kalau kemudian memang kita perlu menyadari bahwa open list proportional representation ini membuat demokrasi kita itu semakin liberal. Jadi one person, one vote, one value itu menyebabkan demokrasi kita semakin liberal dan pemilih itu bisa dihargai oleh uang. Dan kita melihat bahwa proses pilkada ataupun pemilu 82% catatan dari KPK pilkada itu dibiayai oleh cukong gitu ya. Termasuk juga kita tahu siapa sih who are they, para pemenang pemilu di DPR RI hari ini. Kompas menyampaikan 60% itu adalah dari pengusaha atau kemudian banyak oligarki dan kartel politik. Hari ini kan kita sedang dihadapkan pada kondisi Indonesia ini gitu ya, politik kita ini dikepung oleh oligarki, orang per orang, dikepung juga oleh kartel politik, gerombolan-gerombolan. Sehingga ini tentu akan membuat tantangan yang cukup serius juga pada melakukan reformasi partai politik. Ini selalu kita gaungkan nih, reformasi partai politik ini. Tapi mana sih partai politik yang saat ini, teman-teman mungkin bisa lihat partai politik mana yang melakukan reformasi. Nyaris nggak ada gitu ya, bahkan ada tidak aturan bahwa ketua umum itu diatur untuk
jabatan dan periodisasinya. Ketua umum itu bertahun menjabat sebagai ketua umum partai politik dan tidak ada regenerasi kepemimpinan berikutnya. Nah, ini juga yang seharusnya menjadi catatan kritis. Nah, kalau misalnya tetap dipertahankan open list seperti apa, itu tentu mau open list mau close list ada kelemahan dan kelebihan. Yang membuat demokrasi kita semakin mahal juga karena Nah, tapi kita mungkin perlu ada tawaran serius, sistem proporsional terbuka terbatas atau kemudian sistem proporsional tertutup terbatas. Seperti apa? Kalau kemudian misalnya nih, suara partai politik itu lebih besar dibandingkan dengan suara caleg, maka partai berhak untuk menentukan siapa caleg terpilih di dapilnya. Tapi kalau kemudian suara calegnya itu melebihi dari suara partai politik, maka partai nggak ada kewenangan apapun untuk bisa mengganti caleg tersebut. Pilihan saya sih ada di win-win solution ya, terbuka terbatas atau tertutup terbatas, tapi juga tidak menghilangkan kita sebagai rakyat, itu kemudian partisipasinya jadi hilang dalam pemilu ataupun pilkada. Nah, lalu yang sebetulnya kan yang terjadi saat ini gitu ya, banyak DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten, kota, kasus di DPRD Jawa Barat saja, atau misalnya kasus DPR saja kemarin. Banyak pelantikan DPR RI kemudian mem-PAW beberapa orang. Tiba-tiba di PAW begitu saja gitu. Ya padahal dia pemilih suara terbanyak gitu. Jadi kalau seperti ini ya buat apa kita sistem pemilu secara open list proportional representation kalau lagi-lagi yang menentukan kemenangan itu adalah partai politik. Ini juga bagi saya ini harus ada kajian serius ya berkaitan dengan hal ini, tapi itu tadi adalah pandangan-pandangan saya berkaitan dengan open list dan close list yang menurut saya ya harus ada titik tengah sih antara keduanya. Itu mungkin masih. Baik, Ibu, sebelum kita ke Pak Randy, ini ada pertanyaan dulu yang sangat menarik di room chat terkait dengan partisipasi publik ketika PSU ini dilakukan di sebagian daerah yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan kan di sisi yang lain kita tahu bahwa Pilkada 2024 ini tingkat partisipasi publik yang juga menjadi sorotan. Nah, artinya bagaimana jika PSU nanti begitu kan di tengah mungkin hari ini efisiensi anggaran pemerintah. Bagaimana responnya? Silakan. Ya, saya selalu bilang bahwa jangan sampai terjebak dalam hal efisiensi anggaran dan mengorbankan rakyat karena kita memilih pemilih ajar gitu. Udah cacat formil gitu. Saya nggak sepakat dengan hal itu gitu. Jadi yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi hari ini sesungguhnya itu sesuai dengan keadilan di pilkada. Dan saya kira sebagai penjaga moral dan juga penjaga konstitusi, Mahkamah Konstitusi sudah melakukan hal yang tepat berkaitan dengan hal ini. Ini kan merupakan bagian dan resiko yang harus kita terima. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang bertanggung jawab berkaitan dengan hal ini gitu ya. Atas kerugian-kerugian negara yang harus ditanggung oleh kita semua. Memang yang akan menjadi tantangan berikutnya adalah tingkat partisipasi. Kita tahu dari PSU ke PSU gitu ya, itu kan tingkat partisipasinya pasti anjlok di bawah 50%. Nah, ini yang seharusnya menjadi tantangan KPU, bagaimana melakukan inovasi, kreativitas, dan sosialisasi kepada masyarakat. Apalagi masyarakat juga dalam tanda kutip jengah ya dengan kondisi politik di daerah. Males banget deh gue untuk datang ke TPS gitu. Ternyata ya gitu, itu udah makin males lagi. Saya aja males gitu ya kalau misalnya nanti harus datang ke TPS gitu. Kalau kemudian ternyata kok yang digantinya adalah ini gitu. Yang digantinya tetap aja dinasti-dinasti lagi. Tapi bagi saya pesimis kita tidak akan pernah menyelesaikan permasalahan bangsa. Kita sebagai orang-orang yang well-informed voters, kita tahu apa yang harus bisa kita lakukan. Dan bagi saya, datang ke TPS itu adalah selemah-lemahnya kita bisa berkontribusi dalam demokrasi ini. Mungkin itu, Mas Imran. Oke, baik. Terima kasih, Bu Neni. Mungkin ada respon juga yang akan disampaikan oleh Pak Randy. Waktu dipersilakan. Terima kasih ya.
saya nggak perlu ulang yang Neni sudah bilang, udah perfect sekali Bu Neni. Yang pertama DPT, udah betul itu, daftar problem tetap, ya kan? Jadi masalahnya itu daftar permasalahan tetap, ya kan? Jadi masalah-masalah itu. Maka ke depan kami berpikir sederhanakan saja sebenarnya pemilu kita. Pemutakhiran data pemilih ini adalah yang paling ribet, paling rigid di semua daerah pilkada. Padahal sebenarnya sederhana, ya kan? Dia harus DP 4 ada dari pemerintah disandingkan dengan DPT terakhir, lalu DPHP, ya kan? Daftar pemilih hasil pemutahiran, ya kan? Coklit lagi, tetapkan DPS, ya kan? Baru habis DPS, DPSHP. Baru habis DPSHP, DPT. Wah, panjang. Ada DPTB, DPK. Pusing ini. Nanti ke depan kita perlu berpikir, kalau sederhana, IKTP aja. Karena saya lihat konstruksi Undang-Undang Pemilu Pilkada ya harus ada IKTP kan sekarang. Ya, jadi mensinkronkan dengan regulasi atau peraturan yang lainnya IKTP aja. Tidak perlu ada pemutahiran. Jadi sepanjang ada ini IKTP, data pemilu terakhir segala macam itu jadi urusan KPU saja hanya dalam konteks jumlah surat suara atau pembagian jumlah TPS. Ya kan? Kan kepentingannya logistik pemilu pilkada. Jadi jangan perumit. Nah, memang inilah yang jadi kadang-kala asal muasal masalah sehingga di MK. Lalu orang bilang, wah, nanti ribet. Gimana cara menentukan KTP-nya? Ya KTP kan pemilih 17 tahun kan. Nah, nggak usah tambah lagi sudah kawin atau pernah kawin. Padahal kan undang-undang kan bilang usia kawin laki-laki dulu 19, perempuan 16. Putusan MK jadi sama-sama 19. Jadi sudah nggak relevan lagi. Jadi kalau kita basis argumentasinya undang-undang, nah argumentasi undang-undang ya 17 tahun itu yang memilih berarti kan otomatis 19 tahun usia nikah kawin yang saya 11 tahun. Sehingga gampang sekali menentukan pemilih dan daftar potensial pemilih. Itu ada juga potensial pemilih artinya yang sudah 17 kan langsung hari H tanggal 27 November. Langsung semua yang di situ pemilih yang sudah ada IKTP atau sudah berusia itu kan. Dia diuruskan IKTP yang surat